Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah memulai pada hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana nama asli beliau adalah siapa? Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'ala muslimi sittun, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. 1, idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau berjumpa dengannya maka sampaikanlah salam kepadanya. Ini sudah kita bahas. Wa idza da'aka fa'ajibhu, jika ia memanggilmu atau mengundangmu maka penuhilah undangan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-53, walakin idza du'itum fadkhulu, jika kalian diundang maka masuklah, datanglah. Ini perintah dari Allah. Terutama kata para ulama kita, jika undangan itu adalah undangan pernikahan, walimatul urs, ya. Ulama kita menyebutkan bahwasanya wajib untuk dihadiri selama tidak ada maksiyah di dalamnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman du'iya", siapa yang diundang, falam yujib, dan ia tidak menjawab undangan, faqad asallaha wa rasulah, sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, idza da'a ahadukum akhahu falyujib, siapa di antara kalian mengundang saudaranya atau diundang oleh saudaranya, maka hendaknya ia memenuhi undangan itu. Makanya saya kalau masuk ke ruangan atau kembali ke rumah dan ada undangan yang menumpuk, apalagi undangan walimah yang mungkin tidak sempat sampai ke tangan saya, ya, saya cuma beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya menelpon kepada yang punya undangan meminta maaf, karena jangan sampai dia sedih dengan ketidakhadiran kita. Jadi menjawab undangan ini juga merupakan sunnah dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita menjawab semua undangan para sahabat, baik yang kaya apalagi yang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab undangan dari Ummu Sulaim, dari ibu Anas bin Malik yang terkenal dengan kefakirannya, bahkan sejadah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah lusuh disebabkan karena sudah lama dipakai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yujibu ala qura', menjawab undangan walaupun hidangannya itu cuma ala qura', ya. Qura' itu artinya satu kaki kambing, ya. Itu sederhana kalau untuk orang Arab, ya. Jadi intinya apapun hidangannya walaupun sederhana, kita menjawab undangan saudara kita. Apalagi kalau misalkan dia bahagia dengan kedatangan kita, ya, dia bahagia dengan kedatangan kita. Bahkan andaikan kita diundang oleh seseorang dan kita berpuasa sunnah untuk membahagiakan saudara kita ini, tidak mengapa kita berbuka. Ya, bahkan terkadang lebih afdal kita berbuka. Nabi SAW pernah diundang, beliau menjawab undangan itu bersama dengan beberapa orang sahabat, dan ada di antara sahabat yang berpuasa. Nabi kemudian mengatakan, qad takallafa akhukum, saudara kamu ini sudah memberatkan diri menyiapkan hidangan seperti ini. Ya, dia menyuruhnya untuk berbuka dan ikut makan bersama dengan Rasulullah SAW. Tetapi tentunya ini kondisinya bisa dilihat kondisi dan keadaannya, karena Nabi juga mengatakan barang siapa yang diundang hendaknya ia menghadiri undangan itu. Siapa yang tidak berpuasa falyat'am, dia makan, dan siapa yang berpuasa falyad'u, cukup dia mendoakan, ya. Jadi dia tetap hadir, jangan puasa itu jadi halangan untuk tidak menghadiri undangan saudara kita. Kita datang, sampaikan selamat, ucapan selamat kepadanya. Kalau kita mau tetap melanjutkan puasa, maka itu adalah merupakan hak kita.
Ya asal jangan minta untuk dibungkuskan oleh yang punya hajat.